Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, khususnya untuk kelas 7, kita akan mempelajari di semester 2 yaitu tentang organisasi kehidupan. Nah, apa itu organisasi kehidupan? Organisasi adalah suatu susunan yang menyusun daripada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu tersusun yang pertama adalah dari sistem organ. Nah, sistem organ itu contohnya adalah sistem pernapasan, pencernaan, sistem peredaran darah, dan yang lainnya. Kemudian ada penyusun dari sistem organ, yaitu adalah organ itu sendiri. Contohnya kalau pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Kalau pada hewan dan manusia itu adalah jantung dan paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian penyusun organ adalah jaringan. Jadi jaringan itu contoh adalah jaringan epitel, jaringan penyokong, kemudian ada jaringan xilem dan flum itu pada tumbuhan, kemudian ada epidermis dan lain sebagainya. Kemudian penyusun daripada jaringan itu adalah sel. Nah, ini dia, sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu tersusun yang paling kecil adalah sel. Urutannya kalau dari bawah adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan terjadilah organisme atau suatu makhluk individu. Ya. Nah, sel, unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, penemu pertama adalah Robert Hooke tahun 1665. Ini contoh sel tumbuhan. Kemudian ini adalah sayatan gabus yang diteliti dari Robert Hooke. Kemudian yang ini adalah sel hewan. Kemudian bagian-bagian sel, yang pertama ada membran, kemudian ada inti sel, ada sitoplasma. Nah, itu 3 dari bagian sel yang paling utama. Membran sel fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Kemudian ada inti sel, yaitu untuk mengatur semua kegiatan sel. Sitoplasma atau cairan, di dalamnya terdapat organel sel. Ada 6. Yang pertama ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Ada mitokondria untuk pernapasan sel. Kemudian ada badan Golgi untuk ekskresi atau pengeluaran. Ada RE atau retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak. Vakuola untuk pengeluaran dan pencernaan, serta yang terakhir adalah kloroplas, yaitu tempat zat warna klorofil atau zat hijau. Nah, ini contoh daripada yang namanya sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Nah, kemudian ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian ada jaringan pada tumbuhan, itu ada epidermis, ada meristem, ada pengangkut, kemudian ada penyokong dan parenkim. Epidermis fungsinya untuk melapisi permukaan luar. Meristem itu adalah jaringan muda, kemudian jaringan pengangkut, jaringan penyokong. Nah, ini adalah gambar daripada yang namanya struktur daun. Ya, itu ada palisade, ini palisade, ini atau jaringan tiang. Kemudian ada jaringan spons karena berlubang ini.
Ini yang untuk fotosintesis. Ini epidermis atas. Kemudian ada yang pink itu xilem untuk mengangkut air, phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kemudian ada stomata atau dalam bahasa hewan dan manusianya adalah hidungnya. Nah, hidung dari tumbuhan ini. Kemudian ada epidermis bawah. Nah, ini contoh jaringan pada batang tanaman. Yang terluar adalah epidermis, kemudian korteks, ini untuk tempat cadangan makanan. Ada endodermis, perisikal, xilem, phloem. Kemudian jaringan pada hewan. Ini ada 5, epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, ikat, dan penyokong. Jaringan epitel, ini contohnya ada gambarnya, adalah untuk melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ, bentuknya pipih, kubus, dan silinder. Kemudian jaringan otot, ini ada otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung hanya terdapat pada jantung, otot polos ini terdapat pada dinding usus, kemudian otot lurik ini bisa disebut dengan daging. Kemudian jaringan syaraf, ini ada dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Nah, ini contohnya. Contoh pada mikroskop. Jaringan syaraf adalah untuk perintah otak itu disampaikan oleh syaraf ke otot. Kemudian ada jaringan ikat. Ini ada ligamen dan tendon. Ini contohnya. Kemudian ada jaringan penyokong. Ini untuk memberi bentuk tubuh dan melindungi tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang rawan dan tulang keras. Kemudian ada organ. Ini contoh organ, ada otak, ada jantung, ada usus besar, ada paru-paru. Kemudian ada pada tumbuhan ada bunga, ada daun, ada batang, ada akar. Itu contoh-contoh organ pada hewan dan tumbuhan. Dan sistem organ, ini contohnya ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah. Nah, ini contoh sistem peredaran darah. Sistem organ adalah kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Nah, ini contohnya. Ini contoh sistem pencernaan. Ada kerongkongan, ada lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Kemudian ini sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kemudian ini sistem pernapasan, ada hidung, ada faring, ada laring, ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada paru-paru, ada alveolus. Nah, itu contoh-contoh dari sistem organ pada manusia dan hewan. Demikianlah pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.